Wabarakatuh. Sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akan mengemukakan tentang pneumonia. Kalau orang Indonesia bilang pneumonia, ya. Kalau orang asing bilangnya pneumonia, ya. Jadi kadang-kadang kita ini pneumonia. Indonesia bilang pneumonia. Nggak ada bahasa Indonesia pneumonia itu apa, tapi kalau disebut ya radang paru-paru. Ya, orang menyebut radang paru-paru. Ada yang tahu tentang pneumonia definisinya? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa paru itu dibagi dua, ya, struktur paru itu dibagi dua. Anatomi paru itu dibagi dua. Satu, masanya paru, ya. Yang kedua adalah saluran nafasnya, ya. Jadi kalau masanya dan saluran nafasnya penyakitnya bisa berbeda, ya. Kalau yang masanya itu adalah seperti pneumonia, tumor bisa, ya, abses bisa. Tapi kalau saluran nafasnya apa? Asma. Ya, asma itu saluran nafasnya. Jadi jangan kalian mikir pneumonia itu di saluran, tetapi bukan di masanya paru. Ya, bukan massa berarti tumor, bukan ya. Jadi massa atau organnya paru. Salurannya paru itu seperti bronchus sampai alveol. Tapi kalau masanya paru itu parenhim, ya, sampai pleura. Jadi harus seperti itu. Jadi kalian kalau paru itu jangan lupa dua penyakitnya. Tetapi ada juga yang dua-duanya. Apa? Selain salurannya, tapi masanya juga apa? PPOK itu apa? Salurannya. Ya toh? Salurannya PPOK itu sampai alveol kan? Kalau yang dua-duanya apa? Tumor bisa. Tumor itu bisa di saluran, bisa di masanya. Nah kalau pneumonia, saya lepas masker ya. Kalian sakit COVID kan? Kalau pneumonia itu adalah di masanya, ya. Saya manggil anak-anak terlalu kecil ya, manggil saudara-saudara saja atau adik-adik ya. Definisinya, ya, peradangan dari paru atau parenhim paru. Biasanya banyak sebabnya, yaitu bakteri, virus, jamur, parasit. Ya, kalau kemarin, kalau bakteri itu biasanya apa? Pneumonia biasa ya. Kalau virus itu apa? Kemarin kejadian luar biasa. Apa? Pneumonia dari COVID. Ya. Kalau jamur itu aspergillosis misalnya gitu. Kalau parasit apa? Bukan parasit loh, orang terjun begitu ya. Ya, pokoknya nanti cari sendiri ya. Ya. Ini gambaran penampang alveol ya. Ini yang sehat bersih. Tapi kalau yang pneumonia itu banyak sel-sel radangnya. Ya. Kemudian prevalensi. Pneumonia itu merupakan penyebab kematian yang tinggi, terbesar keempat. Ya. Jadi kalau ada orang pneumonia, terutama pada anak-anak dan dewasa tua, harus hati-hati. Sebaiknya kita rawat. Karena apa?
jatuh ke lebih berat cepat karena daya tahan tubuhnya. Selain itu, kita kalau misalnya ada penyakit predisposisi yang lain seperti perokok dan lain sebagainya, nafza misalnya gitu ya, itu harus dirawat ya. Rentan usia 60 sampai atau kurang dari 5 tahun. Ini tadi. Kalau anak-anak biasanya apa? Bronchopneumonia. Kebanyakan. Ya. Kalau orang dewasa kenapa? Orang dewasa itu biasanya silianya. Tahu kan silia? Silia dari saluran pernafasannya akan sudah haus. Apalagi orang yang merokok dan punya penyakit lain, ya. Kemudian ya dideteksi kematiannya 7,6%, cukup tinggi ya. Kemudian patogenesis. Ada beberapa cara mikroorganisme mencapai permukaan epitel saluran nafas. Inokulasi langsung, bisa tahu kan inokulasi langsung? Inokulasi gimana? Apa? Penyebaran melalui pembuluh darah, bisa. Inhalasi bahan aerosol, bisa. Kolonisasi di permukaan mukosa. Ya. Saya menerangkan di sini ada nanti pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi itu banyak diderita pada pasien dengan tersedak misalnya. Ya, tersedak dia habis dilakukan intubasi, dibius, kemudian dilepas, batuk, tapi sekretnya banyak masuk ke paru atau saluran nafas ya. Nah ini basil yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveol, ada reaksi radang, kemudian terjadi fagositosis dan terbentuknya antibodi. Sel PMM mendesak bakteri ke permukaan alveol dan dengan bantuan leukosit yang lain melalui podosis sitoplasmik mengelilingi bakteri tersebut kemudian dicaplok. Ya, jadi makanya pneumonia itu yang tadi gambarannya. Ya, ini ada ini. Saya radangnya. Ya. Nah, kemudian pada waktu terjadi peradangan antara host dan bakteri, maka tampak 4 zona pada daerah parasitik tersebut, yaitu zona luar, ya, zona permulaan konsolidasi, ya, kemudian zona konsolidasi yang luas, kemudian zona resolusi. Jadi kalau dulu ini dikatakan ada fase hepatisasi merah dan fase hepatisasi kelabu. Kalau bisa kalian baca, coba, masih ada nggak sampai sekarang? Fase hepatisasi merah sama fase hepatisasi kelabu itu ada di patofisiologi. Fisiologi ya, kalau patofisiologi udah belajar toh, ya. Kemudian, nah kalau disingkat seperti ini, inhalasi partikel aerosol kemudian menyebabkan penyebaran melalui pembuluh darah dan aspirasi patogen potensial dari orofaring. Nah, klasifikasi berdasarkan klinis dan epidemiologis ya, pneumonia community, jadi komunitas CAP ya. Ya CAP no? Community acquired pneumonia, kemudian pneumonia nosocomial, itu apa? HAP ya. Hospital acquired pneumonia, kemudian pneumonia aspirasi yang kita akan bahas nanti, dan pneumonia pada penderita immunocompromised host. Jadi immunocompromised host itu pada penderita dengan misalnya stroke, diabetes, perokok berat, ada cancer dan sebagainya ya. Ini berdasarkan bakteri banyak, pneumonia atipikal, pneumonia tipikal, Mycoplasma legionella dan chlamydia, dan pneumonia viral dan jamur. Berdasarkan prediksi infeksi, lobar pneumonia, bronchopneumonia, dan
interstisial, ya. Yang ini yang banyak pada anak-anak, bronkopneumonia, ya. Di orang tua juga banyak, tetapi lebih banyak di anak-anak, ya. Diagnosa dari anamnesa adalah tinggi biasanya suhunya, kemudian menggigil, batuk dengan dahak mukoid, purulen, kadang-kadang disertai dengan darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Ya, ini perlu kita ketahui bahwa kalau batuk darah itu jadi bukan hanya TBC saja. Ya, kalau orang batuk darah itu kadang-kadang bilang TBC. Ya, padahal bukan hanya TBC saja yang bikin batuk darah, banyak sekali penyebabnya. Kita bagaimana membedakan antara batuk darah pneumonia dengan batuk darah TBC? Ya, kalau batuk darah TBC biasanya darah segar, ya, darah segar. Tapi kalau pada pneumonia itu biasanya batuk darahnya santokrom, jadi seperti bata, merah bata, atau merah genteng zaman dulu ya, bukan genteng zaman sekarang bisa warna-warni. Jadi itu santokrom. Jadi karena apa santokrom? Karena mengandung sel-sel darah, sel-sel radang, ya. Kemudian pemeriksaan fisik tergantung pada luas lesi, ya. Yang penting adalah perkusinya. Perkusinya itu bisa redup di satu tempat, ya, di satu tempat teredup, ya. Auskultasi dengan bronkofesikuler sampai bronhial, yang mungkin disertai dengan ronhi basa halus yang kemudian menjadi ronhi basa kasar pada stadium resolusi. Ya, pada stadium resolusi itu hepatisasi kelabu namanya. Ya, jadi pemeriksa fisik kita bisa mendengar bronchofesikuler. Ya, bronchofesikuler itu biasanya kita dengar di daerah pertengahan, ya, di sini. Kalau di sini kan kalau orang normal vesikuler. Tapi kalau di pinggir ada bronchofesikuler, ada disertai klinisnya pneumonia, ya pneumonia. Kenapa jadi bronchofesikuler? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok menjadi bronchofesikuler? Karena apa? Karena khas pada pneumonia, pada radiologi ada namanya air bronchogram. Ya, air bronchogram tahu ya? Air bronchogram itu di saluran bronchus, di sekitarnya ada sel radang. Jadi kelihatan ada saluran bronchus atau bronchiolus. Jadi di ronsennya kelihatan ada garis warna radiolucens, ya. Kemudian ini pemeriksaan radiologi yang saya katakan tadi, air bronchogram. Yang penting itu, ya. Kemudian ada beberapa gambaran pneumonia lobaris, satu lobus biasanya, ya. Ada pneumonia bilateral, ya. Kemudian konsolidasi pada lobus atas kanan. Nah, kalau untuk pneumonia aspirasi, karena aspirasi ya, aspirasi itu biasanya ada benda yang ke bawah. Biasanya pneumonia bagian apa? Parunya. Inferior atau media, ya, dan sebelah kanan lebih banyak dari sebelah kiri rata-rata pneumonia aspirasi, ya. Ini ada pemeriksaan laboratoriumnya, tentu saja leukositnya lebih dari 13.000 biasanya, ya. Analisa gas darahnya ada hipoksemia dan hiperkap, ya, karbia, ya. Kemudian yang lain-lain bisa menyesuaikan dengan tanda-tanda infeksi. Nah, kemudian pengobatan, ya, ini digolongkan yang sekarang ini, ya. Biasanya kumannya banyak, ya. Tapi rata-rata di sini ada macrolide, ya, ada macrolide di sini, ya, ada macrolide tuh, ya. Nanti dibaca. Kenapa ada macrolide? Karena apa? Biasanya kalau kita pneumonia itu terapinya adalah empirical terapi. Tahu empiris? Apa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Empirical terapi. Terapi empiris, tahu? Hah? Ada yang tahu? Ayo kamu.
Kamu yang gini-gini, nah gini. Apa? Terapi empiris. Apa? Apalagi? Hah? Yang kuat dong. Ya, terapi empiris adalah terapi yang diberikan secara umum. Kebiasaan di rumah sakit itu apa? Karena dia punya pola kuman. Ya, pola kuman itu apa? Harus dikultur. Nah, rata-rata rumah sakit harusnya kalau rumah sakit yang baik punya pola kuman. Rumah sakit ini biasanya kumannya ini, jadi antibiotiknya ini ya. Makanya tadi macam-macam tadi, ya. Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini. Makanya macam-macam ya. Ya, tapi di sini banyak makrolide-nya. Jadi rata-rata empirical terapi itu diberikan makrolide. Ya, makanya seperti itu. Empirik terapi. Komplikasinya bisa efusi, bisa MPM. Apa MPM? Ada yang tahu MPM? Ada? Siapa yang ngomong nggak kedengeran, nggak kelihatan yang ngomong bisik-bisik semua? Apa MPM? Nah kamu sebelah yang merah itu, ya. Efusi pleura yang pus, ya betul. Kemudian abses paru, pneumotoraks, gagal nafas, ya, dan sepsis. Ya, ini di pleura, ini di pleura, ini di parenhim, ya, ini di paru, pleura, ini di mana ini? Di mana ini gagal nafas ini? Di saluran, kan ini pertukaran antara oksigen dan O2, O2 dan CO2. Nah, sepsis ini mana? Seluruh tubuh. Ya. Jadi infeksi yang sudah sepsis itu seluruh tubuh. Kemudian pneumonia community. Jadi acquired pneumonia. Ya. Definisinya adalah pneumonia yang didapat di masyarakat berdasarkan kepustakaan etiologi terbanyak adalah bakteri yang gram positif. Ya. Namun di Indonesia bakteri yang banyak ditemukan daripada pemeriksaan dahak penderita pneumonia community adalah gram negatif. Bisa seperti itu. Ya, jadi lain. Nah, kemudian diagnosa pneumonia community, ya. Diagnosa pasti pneumonia ditegakkan berdasarkan apa? Fototoraks. Gambaran apa tadi? Air bronchogram, ya. Kemudian gejalanya batuk bertambah, perubahan karakteristik dahak ya, dari itu ke purulen, kemudian suhu lebih dari 38, pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda konsolidasi. Tahu konsolidasi? Ya ada redupnya itu ya, suara nafas bronchial atau ronhi dan leukosit lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.500. Biasanya imunokompromisus ini. Nah, penilaian derajat keparahan ini ada namanya PORT, ya. Ada nilainya, aduh nggak jelas ini ya. Nanti ada risiko rendah, risiko sedang, risiko berat. Kemudian ini ada perawatan di rawat jalan, rawat inap, ICU, ya. Nanti dibaca ya. Nah, ini menurut ATS American Thoracic Society kriteria pneumonia berat dijumpai salah satu atau lebih dari kriteria bawah ini. Ada kriteria mayor dan kriteria minor. Ya, kriteria mayornya membutuhkan ventilator dan lain sebagainya. Kemudian kriteria minornya ini frekuensi nafasnya sudah lebih dari 30, FiO 250 mg, 20 mm Hg, kemudian fototoraksnya menunjukkan kelainan bilateral, fototorak paru melibatkan dua lobus, tekanan
darah sistoliknya kurang dari 90 dan diastoliknya kurang dari 60. Ini kriteria minor. Kemudian indikasi rawat inap, ya. Dari PDPI itu skor port lebih dari 70. Kemudian bila skor port kurang lagi dari 70, yang tadi port tadi ya, frekuensi nafasnya ini dirawat, ya, atau dengan pneumonia dengan penggunaan nafsa. Kemudian ini tadi kriteria perawatan intensif memiliki satu gejala minor atau dua gejala mayor, dua atau gejala minor, ya, membutuhkan ventilator, membutuhkan vasopresor 4 jam karena dia shock septic, ya. Kemudian kriteria minornya ini fototoraksnya menunjukkan bilateral dan tekanan sistoliknya kurang dari 90. Jadi udah shock, ya, pasiennya kalau perlu dirawat, ya. Penata laksanaan pneumonia community, nah ini rawat jalan banyak sekali, ya. Rawat inap ruang intensif, ya. Pneumonia berat dengan datang ke IGD, ya, diobservasi. Karena apa? Kalau usia tua, pneumonia itu cepat menjadi berat. Kalian tahu Ronald Reagan sakitnya meninggal karena pneumonia. Pak Harto meninggal karena pneumonia. Elizabeth Taylor meninggal sama pneumonia. Susah menangani pneumonia walaupun dia presiden sekalipun. Ya, penguasa dunia sekalipun. Kalau pneumonia agak sulit. Apalagi usianya lebih dari 65 tahun. Ya. Jadi kalian hati-hati kalau nanti klinik, kalau ada jaga di IGD, ada pneumonia usia tua, kemudian ada komorbid, ada imunokompromisus, ada usia anak-anak, dirawat saja, ya. Aduh ini sama dengan itu tadi, ya. Nah, sekarang atipikal pneumonia, ya. Etiologi bakteri atipikal sering dijumpai pada Mycoplasma, pneumonia, chlamydia, pneumonia, dan legionella. Penyebab lain ada chlamydiasitasi, ya, Coxiella burnetii, dan virus influenza A, B, dan adenovirus, dan respiratory syncytial virus, ya. Itu atipikal biasanya. Jadi kalau kita lihat pneumonianya kok leukositnya baik, segala macam baik, tapi dia ada pneumonianya. Biasanya atipikal. Jadi obatnya lain, ya. Kemudian diagnosanya gini, gejala tanda infeksi saluran nafas, yaitu demam, batuk, produktif, pemeriksaan fisiknya ronhi basah, tersebut konsolidasi jarang terjadi kalau di atipikal, ya. Karena dia seperti itu, virus, ya. Kemudian infiltrat interstisial, laboratorium leukocytosis ringan, pewarnaan pada biarkan dahak, biarkan darah atau darah tidak ditemukan bakteri. Jadi harusnya diperiksa virus, ya. Nah, ini pemeriksaan laboratorium untuk menemukan diagnosa atipikal, ya, biasanya isolasi, kemudian ini kebanyakan untuk laboratorium, ya. Jadi dengan uji klinis dan lain sebagainya, ini mikrobiologi, ya. Terus ini perbedaan pneumonia atipikal dan pneumonia tipikal, tentunya ini ya gampang dilihat, dibaca ini, ya, kabur nih. Nah, terus pengobatan pneumonia atipikal, pengobatan antibiotika ini, ya, adalah golongan macrolide, fluoroquinolone, dan doxycycline. Jadi macrolide itu kepakai terus sekarang. Masih sensitif. Jadi kalau misalnya kalian berapa tahun lagi koas? 2 tahun lagi. Siapa tahu udah berubah antibiotiknya, ya. Gitu. Nah, kemudian evaluasi pengobatan, waduh ini nggak kebaca. Jika setelah pemberian pengobatan empirik 24 sampai 72 jam tidak ada perbaikan, harus dilakukan
peninjauan kembali diagnosis, faktor-faktor penderita, obat-obat yang telah diberikan, dan bakteri penyebabnya. Jadi harus dikultur. Ya, bakteri penyebabnya harus dikultur, tidak bisa tidak. Jadi kalau udah pneumonia kita harus kultur. Walaupun kita obati secara empirik sembuh, tetap saat awal kita harus kultur, ya. Pneumonia nosokomial. Nosokomial ini biasanya ini. Setelah 4 jam dirawat di rumah sakit, ya, dia tadinya nggak pneumonia. Misalnya dia sakitnya apa? DBD misalnya ya. Setelah 3 hari atau lebih dari 2 hari timbul pneumonia, itu nosokomial, ya. Atau setelah dirawat 48, setelah dirawat atau saat dirawat, ya, itu nosokomial. Kemudian ventilator associated pneumonia ini yang adalah pneumonia yang terjadi lebih dari 48 setelah pemasangan intubasi. Jadi pasien-pasien dengan stroke, ya, dia gagal nafas dikasih ventilator, ternyata timbul pneumonia. Pasien-pasien post-op diberi ventilator, timbul pneumonia. Itu VAP, ya. Kemudian etiologinya VAP biasanya kuman-kuman multidrug resisten. Jadi kuman-kuman yang di rumah sakit. Karena di rumah sakit udah banyak antibiotik dipakai-pakai terus sampai kumannya resisten. Ya, jadi biasanya kuman-kuman seperti itu, ya. Bahan pemeriksaan untuk menentukan bakteri penyebab dapat diambil dari dahak, darah, atau cara invasif misalnya bronkoskopi, sikatan bronkus, dan lain sebagainya, ya. Kemudian faktor predisposisi atau faktor resiko, ya, sehubungan dengan daya tahan tubuh, ya, pembedahan kan saya bilang tadi, penggunaan antibiotik yang banyak, peralatan terapi yang terapi pernapasan, pemasangan pipa atau selang nasogastric tube, dan lain sebagainya, lingkungan rumah sakit. Ya, ini yang disebut nosocomial pneumonia. Jadi dari rumah sakit. Makanya rumah sakit itu harus punya pola kuman, ya. Jadi sangat berguna pola kuman itu, ya. Kemudian kriteria pneumonia nosocomial berat dari ATS, ya, dirawat di ruang intensif, gagal nafas, memerlukan bantu nafas dan membutuhkan O2 35% untuk mempertahankan saturasi 90. Perubahan radiologi secara progresif berupa pneumonia multilobar atau cavity dari infiltrat paru. Jadi bisa terjadi cavity karena apa? Infeksinya makin lama makin ada hepatitis kelabu menjadi seperti abses, absesnya cair menjadi ini cavity, ya. Terdapat bukti-bukti ada sepsis berat yang ditandai dengan hipotensi atau disfungsi organ lain, ya. Ini shock, memerlukan ventilator, vasopresor, dan jumlah urin kurang dari ini, gagal ginjal akut. Ini untuk pasien dengan shock septic, penata laksanaan HP. Ini nanti dibaca, ya, Dek sekalian, penata laksanaan HAP ini Streptococcus antibiotiknya direkomendasi, ya, ini HAP, ya. Jadi antibiotiknya lain, nanti sesuai dengan kultur. Nah, kemudian ini juga lama terapi, ya. Pasien yang mendapat antibiotik empirik tepat, optimal atau adekuat penyebabnya adalah bukan pseudomonas dan respon klinis pasien baik serta terjadi resolusi gambaran klinis dari infeksinya. Maka lama pengobatan 7 hari atau 3 hari bebas panas. Ya, jadi walaupun dia sudah bebas panas, sudah enak, sudah gagah, sudah bisa jalan, sudah bisa aktivitas, tetap ditambah 3 hari, ya. Bila penyebabnya Pseudomonas aeruginosa, maka lama terapi 14 sampai 21 hari. Ini yang baru-baru, ya, ini, ya.
Nah, diagnosanya menurut kriteria Center of Disease Control, diagnosa pneumonia nosokomia, omset pneumonia 48 jam. Diagnosa pneumonia nosokomia ditegakkan atas ototorak, ditambah 2 kriteria suhu lebih dari 38 dan sekret puluren dan leukositosis. Ya. Prognosisnya ini, ya. Jadi prognosisnya ini kalau usia tua prognosisnya jelek, ya biasanya 50-50. Tapi kalau udah mendapat alat bantu 75%, ya. Jadi kalau pneumonia community biasanya hanya berapa tadi? Angka kematiannya 7%, 7,5%. Ini meningkat sampai usia tua dan makanya kalau pejabat udah presiden sudah kena pneumonia bisa diumumkan kan biasanya kena pneumonia. Karena apa? Siap-siap untuk bahaya. Ya, jadi orang pada tahu oh pneumonia maklum. Ya, jadi gitu. Nah, pneumonia aspirasi. Nah, ini sebetulnya pneumonia aspirasi itu sama dengan pneumonia biasa, tetapi yang paling penting adalah lokasi, kebanyakan lokasinya. Nah, biasanya pneumonia aspirasi seperti orang habis tenggelam, keminum, terus masuk ke itu, jadi pneumonia, itu pneumonia aspirasi. Atau dari muntah banyak, kesirup ke ini, jadi pneumonia aspirasi. Ya, jadi biasanya itu di lobus inferior, karena lebih turun kan, lebih ini. Ya, nah di sini biasanya. Di sini. Ini kan lobus superior ya. Ya. Ini inferior, ini medius loh. Kalau ini superior, ini inferior. Ini yang di tengah ini apa? Hah? Medius, kiri kanan ada medius? Tidak ada, Neng. Apa? Ada yang tahu? Ini rata-rata kalau udah koas saya ajarin pneumonia, anatomi, pada nggak tahu ini apa. Jadi kalau di kanan ada medius, di kiri kan nggak ada toh? Apa gantinya? Hah? Ada yang ngomong tadi? Lingula, ya betul, lingula. Jangan itu nanti orang nggak tahu ini apa ya kok ada tumor apa di parunya dan ada satu lobus yang itu bukan ya itu lingula. Jadi daerah sini daerah bawah karena dia ke bawah ya aspirasi. Kemudian anamnesanya tentunya batuk segala macam. Kemudian pemeriksaan fisiknya tanda-tanda konsolidasi sama ya kriteria diagnosiknya hampir sama ya. Kemudian pneumonia aspirasi, dia sebandingnya atelektasis, efisi pleura, tumor paru, dan tuberkulosis. Ini kan lain DD-nya ya kalau aspirasi. Atelektasis itu apa? Hah? Ada yang tahu? Atelektasis. Atelektasis apa? Nah, gimana gambaran atelektasis di sini? Ya, jadi ini paru itu kan ada bagian-bagiannya, noh. Ada apa namanya? Segmental, ada lobar, ya. Ada segmental, ada lobar. Paru kanan ada berapa segmen? Berapa? 10. Paru kiri? Berapa? Nah, jadi bisa saja satu segmen itu tersumbat. Yang saya bilang tadi dari awal. Ada saluran, ada masanya. Tersumbat. Jadi masanya ikut apa? Mengecil. Jadi kolaps. Jadi kolaps paru. Di sini kolaps. Misalnya di apa? Di sini di segmen apa nih? Segmen 1 misalnya ya. Sini. Apiko. Ya, di sini jadi parunya naik nanti ini kempes. Ya. Jadi itu atelektasis namanya.
ya. Jadi atelektasis itu karena sumbatan. Ya, jadi gambarannya seperti pneumonia aspirasi, ya. Kemudian tumor. Tumor bisa nggak menjadi atelektasis? Bisa toh? Karena apa? Mendesak saluran nafasnya. Kemudian TBC bisa kan terus. Ya, jadi diagnosa bandingnya itu ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya tentu biasa seperti ini. Kemudian tata laksana, ya ini. Kemudian pemberian antibiotik segera mungkin. Karena apa? Kalau pneumonia aspirasi biasanya antibiotiknya harus broad spectrum. Ya, kalau empirisnya harus broad spectrum. Ya, kemudian komplikasinya ini, ya, kemudian penyakit penyertanya bisa seperti ini, ya. Orang seperti ini kan rawan, bisa batuk, bisa muntah, biasa segala macam. Kemudian edukasinya, pengetahuan penyakit, pola hidup bersih, asupan gizi dan klinis stabil, tidak ada masalah medis dan keadaan lingkungan aman, perawatan di rumah. Ya, jadi pneumonia itu sangat-sangat berbahaya bagi usia lanjut dan anak-anak. Bagi usia yang biasa, seperti kalian-kalian ini, bahaya nggak? Sama bahayanya. Apabila ada penyakit penyerta, ya, seperti diabetes, stroke dan lain sebagainya. Bukan berarti pneumonia community itu nggak berbahaya, tapi tetap berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Karena kita blind, kita nunggu kultur itu minimal 3 hari, 3 sampai seminggu kultur baru timbul, ya, itu saja. Nah, ini gambaran radiologinya, ini air bronchogram itu seperti ini ya, ada yang lebih jelas sebetulnya. Ini ada garis gitu ya. Nah ini nih air bronchogram ya. Nah, jadi ini ada saluran nafas yang tidak terisi, yang terisi udara. Kemudian ini konsolidasinya gede ini satu lobus ya. Kemudian ini bronchopneumonia biasanya ini di sekitar sini ya. Ini ininya, CT scan-nya. Ini infiltrat tentunya ya. Kemudian ini lobar pneumonia. Jadi hanya satu lobus atau bisa satu segmen ya. Terima kasih. Ada yang mau tanya, silakan. Satu saja. Masih banyak waktu. Ada ya? Yang mau tanya? Siapa yang mau tanya dapat door prize? Ada yang mau nanya? Ayo tanya. Dapat door prize betul? Ayo siapa yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya tunjuk. Siapa? Itu yang pakai jilbab kayaknya mau nanya, silakan. Jilbab merah muda. Pink ya itu ya. Ya yang nengok ke belakang itu loh. Nah kamu. Ya itu kamu. Ya. Tanya. Bukan kamu orang depannya. Ayo. Apa yang mau tanya? Apa saja. Jelas ya, tapi ini bisa dipelajari di ini. Kemudian tugasnya yang itu tadi hepatisasi kelabu dan hepatisasi merah. Ya, coba dilihat, cari. Ada yang mau nanya? Sila banyak loh, masih 3/4 jam lagi. Ya, silakan sini, maju. Maju aja, maju. Maju dikit. Maju aja nggak apa-apa, maju. Tanya di situ aja, situ. Ya dah, situ. Yang kuat.
Damar. Ya, bagus pertanyaannya ya. Di situ dulu, nanti ada door prize. Jadi tanda-tanda radang apabila orang seperti ini normal, ya, normal, itu radang pasti ada perang kan antara leukosit dan itu. Jadi meningkat tentunya. Tapi yang rendah, yang kurang dari 4.500 tadi ya, itu adalah pasien-pasien dengan imunokompromis host. Ya, jadi leukositnya rendah. Jadi dia sudah tidak bisa lagi melawan penyakit itu, menjadi leukositnya rendah. Jadi itu harus dilihat itunya, Scott portnya itu loh tadi, ya. Kapan bisa dirawat dan jadi jangan sampai kita kebablasan atau kecolongan, leukositnya rendah, tapi dia pneumonia, gitu loh. Oh ini nggak apa-apa, leukositnya rendah kok, gitu ya. Itu ya. Jadi kalau yang leukositnya rendah tidak naik, itu imunokompromis host. Jadi pasien itu tidak ada respon lagi terhadap infeksi itu. Tapi kalau yang leukositnya tinggi, itu justru lebih baik sebetulnya. Ya masih dia ada perangnya antara kuman dengan tubuh manusia, antara kuman dengan daya tahan tubuh manusia. Jadi itu ya. Ngerti? Sini kamu dapat door prize. Sini. Kan lebaran. Nih, lebaran ya. Oke, ya. Cuma satu ya. Sengaja saya bawa itu. Kalau ada yang nanya, yang pertama saya mau kasih itu memang. Ada lagi yang mau tanya, tapi nggak ada door prize. Oke ya. Jadi adik-adik sekalian belajar sendiri. Zaman sekarang nggak ada lagi belajar dicekokin, itu nggak ada lagi. Jadi semua bisa belajar di Google dan lain sebagainya. Kemudian kalian jangan baca tentang sekolah-sekolah sekarang susah, sekarang jangan, nikmati saja. Ya, saya nasihati kalian nikmati saja sekolah itu. Jangan frustrasi, jangan segala macam, sekarang lagi ribut tuh ada di mana? Di koran. Ya. Jadi kalian tidak boleh, seperti saya sedih ngelihatnya kalau mahasiswa kayak gitu ya. Saya sedih sekali mahasiswa kayak itu. Jangan. Saya juga dulu berjuang minta ampun, lebih berat dari kalian. Ya. Ya, jadi tolong dinikmati sekolah itu, apalagi orang tuamu udah berusaha segala macam, udah bisa jungkir balik orang tuamu ya. Jadi kalian harus nikmati dan lakukan. Ya. Jangan stres, jangan macam-macam, ya. Oke, jadi satu sama lain harus saling menasehati. Kalau temannya ada yang frustrasi, dihibur, ya, diajarin gitu ya. Kalau ada yang nggak bisa, kalian jangan banyak pikiran fokus kepada kuliah. Ini udah tahun keberapa ini? Tahun kedua. Jadi 2 tahun lagi koas. Koas 1,5 tahun ya. Ya sebentar lagi kalian jadi dokter. Mumpung sekarang fakultas kedokteran masih sedikit. Nanti kalau zaman kalian sudah lulus, ini Prabowo ini mau bangun 36 fakultas kedokteran. Wah gimana itu coba. Ya. Jadi cepat-cepat kalian belajar yang baik. Kemudian dinikmati sekolah itu, jangan dipikirkan terlalu berat ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.